Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan like jika Anda menyukai video ini. Dan subscribe channel ini dan semoga rezeki Anda dilancarkan karena telah membantu kami membangun channel ini. Terima kasih. Di dalam ajaran agama Hindu, Dewa Brahma adalah dewa yang menciptakan alam semesta ini. Kata Brahma itu sendiri memiliki arti tumbuh, berkembang, berevolusi, dan yang bertambah besar. Di dalam beberapa sumber, nama Dewa Brahma dikaitkan dengan nama Agni atau api, dan Dewa Brahma sering diidentikan dengan warna merah. Sedangkan di dalam filsafat Adwaita, beliau dipandang sebagai salah satu manifestasi dari Brahman atau sebutan Tuhan dalam konsep Hinduisme, yang bergelar sebagai Dewa Pencipta, dan bertugas menciptakan Buana Agung dan Buana Alit, alam semesta beserta isinya. Dewa Brahma adalah dewa yang sangat terkenal dan terkemuka. Beliau merupakan salah satu dari 3 dewa Trimurti, yaitu dewa tertinggi dalam ajaran agama Hindu. Di dalam kitab Mahabharata dan Purana diceritakan bahwa Dewa Brahma bertemu dengan Dewa Wisnu. Mereka saling mengaku sebagai penguasa alam semesta dengan cara melihat isi dari dalam tubuh masing-masing. Pertama-tama, Dewa Wisnu masuk ke dalam perut Dewa Brahma melalui mulut Dewa Brahma. Di sana Dewa Wisnu melihat alam semesta. Setelah itu Dewa Wisnu pun keluar. Selanjutnya Dewa Brahma yang masuk ke dalam perut Dewa Wisnu. Di sana Dewa Brahma juga melihat isi alam semesta. Tetapi mulut Dewa Wisnu malah ditutup sebelum Dewa Brahma keluar. Dan akhirnya Dewa Brahma keluar melalui pusar Dewa Wisnu dengan bunga teratai. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita, terdapat sloka mengenai Dewa Brahma, diantaranya, bab 8 sloka ke-17 dan 18, bab 14 sloka ke-3 dan 4, bab 15 sloka ke-16 dan 17. Sloka-sloka tersebut menjelaskan bahwa, Dewa Brahma disebut sebagai Dewa Pencipta yang menciptakan alam semesta atas berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan siang hari bagi Dewa Brahma, sama dengan 1 kalpa, dan Dewa Brahma hidup selama 100 tahun kalpa, dan setelah kalpa itu berakhir, akan dikembalikan lagi ke asalnya, yakni Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Beliau juga memiliki bermacam-macam nama atau sebutan, diantaranya adalah Atmabu, yaitu beliau yang ada dengan sendirinya, Anawurti, atau pengendara angkasa, Ananta, atau yang tiada akhir, Boda, yaitu guru, kemudian Braspat, yaitu raja yang agung, Data, sang pencipta, Hiranyagarbha atau lahir dari telur emas, lalu Lokesa yang merupakan raja seluruh dunia, dan Prajapati yaitu raja dari segala makhluk. Sedangkan binatang-binatang yang dijadikan sebagai kendaraan, atau wahana dari para dewa, pada kenyataannya merupakan manifestasi dari sifat-sifat para dewa itu sendiri. Wahana atau kendaraan suci dari Dewa Brahma adalah Hamsa, yaitu merupakan simbol dari kebebasan untuk hidup kekal. Hamsa merupakan binatang yang dapat hidup di 3 alam. Di air ia dapat berenang semaunya, di daratan bisa pergi kemana saja, dan di angkasa ia dapat terbang kemana saja yang ia suka. Ia mempunyai kebebasan, baik di bumi, di air maupun di angkasa. Dewa Brahma juga identik dengan ciri-ciri atau simbol sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama, beliau memiliki 4 wajah atau 4 kepala. 4 wajah atau 4 kepala menggambarkan simbol dari 4 Weda, yaitu Rigweda, Samaweda, Yajurweda dan Atharwaweda, dan masing-masing muka tersebut menghadap ke arah yang berbeda-beda, yaitu menghadap ke arah utara, selatan, barat,
dan timur. Karena memiliki 4 kepala, Dewa Brahma juga dikenal sebagai Catur Anana atau Catur Muka. Selain itu beliau disebut juga sebagai Astakarna, atau dia yang memiliki 8 telinga. Ciri yang kedua, beliau memiliki 4 tangan atau 4 lengan. 4 lengan atau tangan dari Dewa Brahma, mewakili 4 arah mata angin, yaitu arah timur, selatan, barat, dan utara. Tangan kanan merupakan pikiran. Tangan kiri belakang mewakili kecerdasan, tangan kanan depan mewakili ego, dan tangan kiri depan melambangkan kepercayaan diri. Dan 4 tangan tersebut memegang sesuatu seperti aksamala atau tasbih, yang merupakan simbol tiada awal dan tiada akhir. Kemudian seruk atau sendok besar, dan surfa atau sendok biasa, simbol dari upacara yatnya. Lalu kamandalu atau kendi, simbol dari keabadian. Lalu ciri-ciri yang ketiga, beliau dilengkapi dengan manik-manik doa. Manik-manik doa melambangkan zat yang digunakan dalam proses penciptaan. Ciri-ciri yang keempat, Dewa Brahma selalu membawa pustaka atau buku suci, yang melambangkan pengetahuan. Ciri yang kelima, Dewa Brahma memiliki wajah bercahaya emas, yang melambangkan kegiatan. Wajah emas itu juga menunjukkan bahwa beliau secara aktif terlibat dalam proses penciptaan alam semesta. Ciri-ciri yang keenam, beliau juga selalu didampingi oleh Hangsa atau Angsa. Hangsa atau Angsa adalah simbol dari rahmat dan kebijaksanaan. Dewa Brahma menggunakan Hangsa sebagai wahana atau kendaraannya. Hangsa atau Angsa putih juga merupakan simbolisasi dari kebijaksanaan dan kemampuan memilah baik dan buruk. Ciri yang ketujuh, yaitu mengenakan mahkota, yang mengindikasikan otoritas tertingginya. Kemudian ciri yang kedelapan, yaitu bunga teratai, yang melambangkan alam dan esensi hidup segala sesuatu, dan makhluk hidup di alam semesta. Terkadang Dewa Brahma juga digambarkan sedang duduk dalam keadaan meditasi di atas bunga Padma atau lotus merah, yang merupakan lambang kesucian lahir batin. Ciri-ciri kesembilan, memiliki jenggot hitam atau putih. Ini menunjukkan kebijaksanaan dan proses abadi penciptaan. Beliau dimanifestasikan sebagai seorang pria tua, dengan janggut putih yang memiliki makna leluhurnya dari seluruh jagat raya. Di dalam mitologi Hindu, dikatakan bahwa Dewa Brahma merupakan salah satu dari dewa seluruh penjuru, atau disebut juga Dewa Tanawasanga. Dewa Brahma juga berkuasa di arah selatan. Dewa Brahma juga disebut Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan, dengan dibantu saktinya yaitu Dewi Saraswati, sebagai dewi yang menurunkan segala ilmu pengetahuan ke dunia. Dewa Brahma disandingkan dengan Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan. Hal ini merupakan sebuah makna tersirat, bahwa suatu penciptaan atau suatu karya tanpa landasan ilmu pengetahuan itu adalah sia-sia. Dewa Brahma bersenjatakan gada dengan berwarna merah, dan bersimbolkan huruf A atau Ang. Dewa Brahma memiliki 10 putra dan 1 putri yang dinamakan Satrupa, diantaranya Marici, Atri, Angirasa, Pulaha, Pulastya, Kratu, Wasista, Pracetasa, Brigu, dan Narada. Dalam kehidupan beragama Hindu di Bali, Dewa Brahma tidak pernah bisa dilepaskan dari nafas berkeagamaan di Bali. Dalam pemujaan di lingkungan desa adat, beliau dipuja di sebuah pura yang bernama Pura Desa atau Pura Balai Agung, yang mana dalam pura ini, akan ada bangunan yang terbuat dari batu bata. Pura Desa adalah tempat suci untuk pemujaan kepada Dewa Brahma dalam prabawanya sebagai pencipta atau Utpati, yang merupakan bagian dari Pura Kahyangan 3, yang terdapat di setiap desa adat di Bali. Dan adapun mantram atau doa pujian yang ditujukan ke hadapan Dewa Brahma, sebagai sang pencipta, disebut dengan Brahma Stawa. Om Namaste Bhagawan Agni, Namaste Bhagawan Hari, Namaste Bhagawan Isa, Sarwa Baksa Hutasana, Triwarna Bhagawan Agni, Brahma Wisnu Maheswara, Santikam Paustikam Siwa, Raksanam Cabicarikam, Anujnanam Kertam Loke, Saubhagam Priya Darsanam, Yat Kincit Sarwa Karyanam, Sidir Evana Samsaya, Om Brahma Prajapati Sresta, Swayambur Warado Guru,
Patmayonis Catur Waktro, Brahma Sakalam Uciate, Namostu Bagawan Agni, Sarwo Tekmahutasana, Wajrasara Mahasara, Dipto Genih Jawala Nastata, Sarwa Papa Prasanam, Hiranya Garba Sambawam, Lokanam Casari Ranca, Sukam Agni Pram Uciate, yang artinya, sembah padamu Dewa Agni, sembah padamu Dewa Hari, sembah padamu Dewa Isa, yang menyaksikan segala jenis pengorbanan. Dewa Agni memiliki 3 penampilan, Brahma, Wisnu dan Maheswara, penyebab ketenangan, makanan dan perlindungan. Perkenannya dihasilkan di dunia, peruntungan bagus, menyenangkan sekali untuk dilihat. Perbuatan apapun akan berhasil tanpa suatu keraguan. Dewa Brahma dewa segala makhluk. Dia yang paling mulia, dia yang memberikan anugerah pada guru, dia yang dilahirkan dari bunga teratai, yang berwajah 4. Demikianlah Brahman yang sempurna, Dewa Agni peredam segala kejahatan, yang lahir dari benih keemasan, badan dari alam semesta, dan merupakan kebahagiaan yang tertinggi. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini jika Anda menyukainya. Terima kasih.